Kembali di HSC Consulting, channel yang membahas mengenai tips-tips perpajakan bagi dunia usaha. Hari ini saya melanjutkan dari tips podcast saya yang terakhir, yaitu mengenai pengisian SPT OP versi saya. Tetapi karena dari situ banyak sekali pertanyaan, saya mulai sarikan dan kemudian mengalami terbetik ide untuk membuat suatu podcast sendiri tentang beberapa pertanyaan, yaitu SPT tahunan seputar untuk edisi UMKM. Baiklah, hari ini saya mau bicara tentang UMKM ya. Mengurangi penghasilan kena pajak di tahun depannya. Ya, kira-kira demikian. Nah, kemudian juga Anda perhatikan bahwa tarif 0,5% itu, jika Anda tetap ingin menggunakannya, ada batas waktunya ya, yaitu batas waktunya adalah 7 tahun untuk SPT orang pribadi. Jadi kita sebagai pribadi menggunakannya maksimal 7 tahun ya. Nah, sejak peraturan ini berlaku dari 2018, jika Anda sudah seorang pengusaha UMKM yang sudah lapor, maka 7 tahun itu akan berakhir kira-kira mungkin tahun depan ya. Saya bisa hitung 2018, 19, 2020, 21, 22, 23, 2024. 2024 Juni akan berakhir ya. Kemudian kalau Anda wajib pajak yang badan, sejak dari awal itu hanya berlaku either 3 tahun atau 4 tahun. Kalau Anda berbentuk CV, Anda pasti boleh 4 tahun. Dan karena tahun ini 2018 ini sudah berlangsung, misalnya kalau Anda sudah mendirikan dan memanfaatkan fasilitas ini dari 2018 lalu, Anda sudah tidak bisa memperolehnya lagi. Ya, ingat ya saudara-saudara, guys, jangan salah karena tahun ini sudah tidak boleh pakai. Demikian juga dengan PT ya. PT yang didirikan dari 2018 lalu menggunakan fasilitas ini, jangan lupa tahun ini pun sudah tidak boleh, karena dari tahun lalu pun sudah tidak boleh, karena batasnya hanya 3 tahun, yaitu 2018, 19, 2000. Bagaimana jika saya bikin PT baru? Ada pertanyaan begini. Wah, mau bikin PT baru aja, kan ke PT baru bisa memanfaatkan lagi kan fasilitas. Boleh-boleh aja ya. Jadi artinya Anda menggunakan teknik untuk menghindari Anda menjadi PT lama, menjadi satu PT atau CV baru ya. Atau kalau orang pribadi kan nggak bisa, mungkin 7 tahun bisa lari lagi menjadi wajib pajak, ganti ke KPP lain yang berbeda, bisa nggak? Nggak bisa ya, karena Anda dikenal melalui KTP Anda ya, jadi Anda nggak bisa lari ya. Nah, jadi kalau misalnya ini tips juga, jadi bagi yang sudah 7 tahun menggunakan pribadi untuk usaha, nah kemudian bisa mendirikan satu PT, sekarang beralih semua usahanya dengan menyetor modal, kemudian usahanya itu dijalankan dengan bendera CV atau PT. Nah, itu bisa juga melanjutkan kembali fasilitas yang 0,5 ini. Ya, selama Anda rasakan bahwa pembayaran pajak dengan 0,5 itu menguntungkan. Ya. Apakah bisa terus dilanjutkan sampai tidak terhingga? Secara teknikal ya mungkin aja ya. Karena kenapa? Karena ya Anda bikin PT baru lagi, tetapi ya tentu dari PT baru kemudian PT itu yang lama itu mau diapain? Tentu apakah mau dibikin dorman atau dilikuidasi, itu merupakan suatu kesulitan tersendiri. Karena kita yakin bahwa kalau suatu biasanya ya, ini saya cuma memberi advice saja, bahwa kalau PT yang sudah usahanya menjadi tentu tiba-tiba tahun berikutnya ditinggalkan dan kemudian omsetnya turun, ya tentu Anda siap-siap ya, karena kantor pajak biasanya akan menyurati Anda atau menanyakan mengenai PT ini kenapa tidak aktif dan sebagainya. Tentu Anda harus juga menjelaskan dan memang ada rencana, memang usahanya sudah dialihkan ke PT lain dan sebagainya ya. Secara teknikal tidak masalah selama pembukuan Anda rapi dan Anda bisa mempunyai bukti-bukti dan pencatatan atau pembukuan yang baik ya. Jangan lupa kalau CV atau PT itu wajib pembukuan. Demikian. Nah, kemudian selanjutnya saya mau mencerita mengenai tips untuk membayar pajak ya, dengan norma. Nah, bagi orang tertentu sebenarnya 0,5% itu tidak bisa digunakan.
Tadi kemarin dalam contoh yang di dalam SPT tahunan yang saya buat tutorialnya dan live, itu saya jelaskan bahwa saya pribadi sebagai tenaga ahli atau tenaga profesional tidak boleh menggunakan tarif pajak 0,5. Nah, Anda tahu, saya termasuk salah satunya. Nah, kalau Anda seperti saya, dan seperti juga beberapa seperti YouTubers, kemudian artis, orang yang memperoleh honorarium, tenaga jasa tertentu, yang mana, nah sebenarnya saya sudah jelaskan itu dari 2018 lalu ya. Ada satu tulisan yang saya buat di website saya, nanti mungkin linknya saya bisa taruh di sini. Itu memang tidak bisa menggunakan sama sekali dari awal 0,5% pembayaran pajak dari omset. Tetapi Anda bisa menggunakan yang namanya norma seperti yang saya lakukan itu. Jadi norma penghitungan penghasilan neto itu berlaku jika omset Anda masih di bawah 4,8 miliar. Jadi penghasilan Anda di bawah 4,8 miliar, Anda boleh. Jadi umumnya seperti saya, itu diskon atau norma. Istilahnya diskon ya, kenapa? Karena memang dari omset yang tarif penghasilan honorarium jasa kita, itu kena pajak dari setengahnya aja. Jadi setengahnya dianggap ditutupi ya mungkin oleh biaya ya. Jadi itulah tujuan dari norma. Jadi dengan tarif norma, Anda membayar pajak jauh lebih sedikit selama penghasilan Anda di bawah 4,8 miliar ya. Nah, kalau Anda sudah di atas 4,8 miliar setahun, ya mohon maaf, Anda bukan termasuk kalangan UMKM lagi. Ini menurut atau berdasarkan pajak. Jadi demikian salah satu dari beberapa tips yang saya sampaikan. Anda silakan masukkan SPT, menghitung dan memperhitungkan SPT Anda. Untuk yang orang pribadi sudah dari 31 Maret yang lalu Anda sudah harus memasukkan. Sedangkan bagi yang memiliki badan usaha masih ada waktu sampai dengan akhir bulan, sampai dengan 30 April ya. Kemudian jika Anda masih juga misalnya pembukuan Anda belum selesai, Anda juga bisa melakukan perpanjangan ya. Untuk perpanjangan untuk orang pribadi tidak dibenarkan. Segera sampaikan saja. Denda menurut saya sudah tidak terlalu besar, hanya 100.000 rupiah jika Anda telat menyampaikan. Tapi saya sangat sarankan jika SPT Anda masukkan tepat waktu, jadilah wajib pajak yang disiplin dan taat, dan sesudah itu Anda tidak perlu dirundung masalah atau mengkhawatirkan SPT Anda belum masuk. Anda menyelesaikan masalah itu tepat waktu, dan sesudah itu kembali fokus kepada usaha Anda. Ya, demikian itu beberapa tips dari saya. Semoga membantu, memberi inspirasi. Jika ini dirasakan bermanfaat, Anda boleh sarankan untuk di forward teman-teman Anda. Jika ada pertanyaan dari yang saya berikan tips, juga silakan boleh diajukan lagi pertanyaan. Demikian dari saya dan terima kasih. Salam sukses.